itu hari yang khusus ibadah, sehingga mereka akan dirahmati, mereka akan dapat cintanya Allah, mereka jadi wali Allah, mereka jadi kekasih Allah ketika mereka sungguh-sungguh beribadah di hari Sabtu. Akan diampuni semua dosa, didekatkan sedekat-dekatnya. Demikian pula orang Nasara, mereka hari Ahad, hari Minggu. Mereka menyangka kalau ibadah di hari Minggu mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dapat tempat yang mulia. Tapi semua hanya prasangka. Yang benar, yang sesuai dengan hakikat adalah hari raya yang benar, hari Jumat. Untuk menegaskan ini sampai turun satu surat. Isinya apa? 4 hal. 1, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena umat-umat selain Islam tidak ada yang benar dalam tauhidnya. Orang Nasara mengatakan Uzair ibn Allah. Subhanallah. Gara-gara ngapal ayat, kalau kita hari ini sebut ngapal Quran, ya di zaman Nabi Musa alaihissalam ada yang hafal Taurat, ada yang hafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala, namanya Uzair. Kalau ceramah langsung menyebutkan firman-firman Allah, sampai-sampai takjub semua orang Bani Israel, ini hafal firman-firman Allah, pasti anak Tuhan. Allah Maha Suci dari disandarkan pada dirinya anak. Orang Nasara mengatakan Isa anak Tuhan. Dusta mereka. Maha Suci Allah dari yang demikian. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Subhanallah, Allah Maha Suci dari prasangka mereka. Dan hanya umat Islam yang mengatakan Qul huwallahu had, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Makanya di surah Al-Jumu'ah ayat pertama langsung ditegaskan sebuah pembukaan yang sangat indah. Tidak ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang seindah ini di dalam membuka sebuah suratnya dengan mengumpulkan 4 Asmaul Husna. Lihat di tempat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa Asmaul Husna? Maksimal 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belakangnya 2. Atau kalau pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah dengan Rabbil alamin 2. Dan banyak tempat Ghafurur Rahim, ya, Azizul Hakim. Khusus pembukaan di surah Jumat 4 Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Keren banget. Kenapa sampai 4? Rahasianya di ayat berikutnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayatnya, surat-suratnya. Risalah cinta dari sang raja di raja. Makanya di awal Al-Malik. Jadi ayat ini ayat siapa? Ayatnya Al-Malik, raja di raja. Wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Dan yang membersihkan, nyambung dengan apa? Al-Malik, setelah itu Al-Quddus. Wa yu'allimuhumul kitab. Setelah Al-Quddus apa? Al-Aziz. Wal hikmah. Setelah Al-Quddus apa? Al-Hakim. Apa sambungannya? Indah sekali. Al-Malik raja, Al-Aziz yang gagah perkasa. Kita lompat sedikit.
supaya kita ada kaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan yatluna alaihim ayatih dengan wa yu'allimuhumul kitab. Ada seorang raja tapi enggak punya kuasa. Ada penguasa tapi bukan raja. Apa maksudnya? Raja kalau di kalangan manusia dia diakui, dia dihormati, diagungkan, penguasa misalnya Indonesia. Nah, itu bisa diistilahkan raja. Tapi apakah raja itu berkuasa kepada benda-benda yang kita miliki? Misalkan HP kayak gini ya, iPad apa? Kira-kira raja menguasai enggak? Tidak. Boleh enggak dia ngambil ini? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, raja di raja sekaligus Al-Aziz. Pemilik seluruhnya juga yang sangat rinci, hal-hal kecil keputusannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak ngapain saja. Hubungannya apa? Kalau Al-Malik yatluna alaihim ayati. Yatlu alaihim ayati. Membacakan ayat surah dari raja di raja untuk dijadikan apa? Undang-undang. Tapi sebelum undang-undang Allah Subhanahu wa taala jadikan wa yuzakkihim, supaya disucikan. Makanya kemudian Al-Malik setelah itu Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Yuzakkihim, mensucikan. Setelah itu Al-Aziz, Maha gagah perkasa. Maka kemudian wa yu'allimul kitab. Kitab isinya biasanya undang-undang. Maka ketika disandarkan kepada Al-Aziz, wajarlah kalau Al-Aziz itu punya undang-undang. Dan undang-undangnya itu Al-Hakim, penuh dengan kebijaksanaan. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nah, ini kalau kita renungkan dengan sangat mendalam, indah sekali Allah Subhanahu wa taala buka ini. Langsung ke tema berikutnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini cerita tentang akan ada umat-umat yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bisa bergabung dengan kafilahnya Nabi Muhammad SAW kalau ngikuti jalan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan kalian adalah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari membaca ayatnya. Setelah itu apa tugas kalian berikutnya? Membersihkan jiwa-jiwa. Setelah itu mengajarkan Alkitab. Setelah itu mengajarkan Al-Hikmah. Dan hebatnya ini adalah wujud terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun sebelumnya. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayati. Nabi Ibrahim alaihissalam itu jauh-jauh hari di Mekah sudah berdoa di surah Al-Baqarah, minta dibangkitkan Rasul. Oleh sebab itu Yahud, Nasara, Bani Israel itu menunggu-nunggu supaya yang muncul menjadi terkabulnya doanya Nabi Ibrahim itu dari kalangan Bani Israel. Mereka keliling dunia mencari tempat akan muncul Nabi terakhir. Dalam hadis-hadis mereka disebutkan akan muncul di daerah yang banyak kebun kurmanya. Makanya Yahudi itu ngumpulnya di Madinah karena banyak kurmanya. Sebagian lagi di Khaybar karena banyak kurmanya. Dilalah yang jadi Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ketok palu kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai Bani Israel, wahai Yahud dan Nasara, kalian adalah kaum yang sudah expired. Tahu expired? Kadaluarsa basi. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam pernah merasakan betapa beratnya ngurusin mereka. Nabi Musa alaihissalam panjang sekali kisahnya, di Al-Quran diulang-ulang. Tapi kalau kita lihat akhir ceritanya itu menyedihkan. Bagaimana akhir ceritanya? Mengajak umat. Hei umat, ini tanah akan dijadikan milik kita. Mari kita berjihad. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatilah.
Anda dan Tuhan Anda sono pergi. Kalau menang kasih tahu kami. Kami duduk-duduk di sini nunggu. La ilaha illallah. Diajak berjihad malah malas-malasan. Maka kemudian yatihuna fil arba'ina sanah. Mereka dijadikan keliling-keliling ya dari Mesir menuju Masjidil Aqsa ya. Di tengah-tengahnya itu ada gurun pasir yang mereka keliling-keliling sampai 40 tahun. Enggak jelas hidupnya. Nabi Musa alaihissalam akhirnya meninggal di masa itu. Di kondisi akhir perjuangan yang belum sampai kepada tujuan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, kalau saya sedang di sana, saya akan bisa tunjukkan di mana kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Belum berhasil masuk ke Masjidil Aqsa karena umatnya kurang ajar. Barulah setelah 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Supaya orang-orang yang gak jelas ganti menjadi generasi yang sungguh-sungguh dicintai Allah Subhanahu wa taala. Muncul siapa? Nabi Daud. Muncul Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan setiap nabi, setiap rasul muncul, mereka dustakan, bahkan ada yang dibunuh. Siapa yang dibunuh oleh mereka? Nabi Zakaria. Putranya Yahya dibunuh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kalau kita mau dendam-dendaman, ya, yang membunuh Nabi kita Muhammad SAW dengan diracun siapa? Yahud. Ditunda racunnya oleh Allah Subhanahu sampai di akhir hayat beliau baru kerasa. Disajikan daging, diberi racun. Enak aja ngomongnya mereka. Kalau dia nabi pasti nggak akan makan. Tapi Allah Subhanahu jadikan beliau sempat mencicipi, kemudian dagingnya berbicara, di sini ada racun Yahudi. Beliau nggak jadi, beliau tahan, jangan dimakan. Ada sahabat Nabi yang sudah racun makan meninggal seketika. Racun yang sudah masuk kemudian ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat beliau. Bahkan ketika beliau menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad, beliau demam luar biasa. Efek dari racun yang tertunda. Siapa yang begitu jahat? Yahud. Maka mereka tidak layak. Apa sebab mereka tidak layak? Allah terangkan. Ya. Coba kira-kira setelah surah Al-Jumu'ah tengah-tengahnya apa? Setelah mentauhidkan Allah, bukti bahwa Nabi SAW diangkat jadi Nabi Rasul, cerita tentang apa? Mathalul ladzina humilut Taurah. Mereka itu orang Yahud kalau diberi kitab mereka kayak keledai. Summalam yahmiluha. Mereka enggak mau memahami isi, enggak mau melaksanakannya, cuman dipanggul di pundak-pundak mereka. Kamatsalil himari yahmil asfara, seperti keledai ngangkut kitab, enggak ngerti isinya, enggak dilaksanakan di kehidupannya, jadi beban saja. Umat Islam kalau menjadikan Quran begitu juga akan sama nasibnya dengan Yahudi. Maka kalian menghafal Quran jangan seperti Yahudi. Hafal Quran tapi lisannya jauh sekali. Akhlak adabnya ini penghafal Quran kayak gini. Hati-hati. Itu mirip siapa? Yahudi. Di ayat ini Allah terangkan, jangan seperti sungguh-sungguhlah dalam Quran, dan itu dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabat seluruhnya, Imam Salafus Saleh kita, semuanya berquran, difahami dengan benar, dilaksanakan, digunakan untuk membangun peradaban. Dan kunci kejayaan umat kita ketika sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Singkat cerita, surah Jumat ini diakhiri dengan perginya sebagian umat Islam ketika Rasul sedang berkhutbah. Jadi hari Jumat Nabi kita sedang berkhutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tiba-tiba di luar ada kafilah dagang. Ya, biasanya kalau kafilah dagang itu kalau hari pasar malam di sini ada ya. Pasar malam itu ada yang dagang, ada yang main-main ya. Gitu kan?
Dulu jahiliyah mirip kayak gitu. Ada yang rebanan, ketoprak. Ya. Dan biasanya kalau udah kafilah datang itu, di situ ada banyak keuntungan, ada banyak hiburan. Apa yang terjadi? Kaum muslimin pergi dari sholat Jumat, datang ke pasar. Kalau dulu pasar siang berarti ya, bukan pasar malam. Ngelihat barang dagangan, lihat orang main, Rasul dibiarkan berkhutbah, tersisa hanya 12 sahabat. Di antara sahabat tersebut adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, Anda itu kalau sudah diseru untuk salat, sudah berkumandang adzan untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Datang segera. Sungguh-sungguh untuk mengingat Allah Subhanahu wa dzarul bai', tinggalin dagang-dagang itu. Ada yang lebih mulia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Nanti kalau sudah selesai salat Jumatnya, sudah selesai khutbah Jumat, sudah dapat pelajaran berharga, sudah ingat dengan Allah, ingat akhirat, apa yang terjadi? Fantashiru fil. Anda boleh. Ini sighahnya fi'il amr, pergilah, tapi maknanya mubah. Jadi keliling dunia itu hukumnya mubah. Dari ayat ini, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairun minallah wa minat tijarah wa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu menyindir kalian dulu itu apa? Ada yang melihat kafilah dagang datang, kalian tinggalkan Nabi Muhammad SAW berdiri dalam khutbahnya. Allah sindir, kul, kata Nabi Muhammad, ma indallahi khairun minallah wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada lahu, main-main, buat tijarah dan bisnis. Wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kenapa dijulukan permainan daripada dagang? Karena umat manusia, ya, bangsa manusia biasanya kalau ke pasar niatnya apa? Kalau ke mall niatnya apa? Main-main, jalan-jalan. Ya, dan itu manusiawi. Allah sendiri jalan-jalan yang tidak mengingat Allah hindari, jangan tertipu. Hendaklah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa jangan sampai kita menjadi kaum expired seperti Yahud, tapi harus menjadi pewaris yang sungguh-sungguh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 4 tugas. Satu apa? Yatlu alaihim ayatih. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimul kitab. Ajarkan kepada umat kita. Wal hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wa aku da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.